Shalom saudaraku, mari kita melanjutkan pembahasan kita dengan tema imam yang mempersembahkan diri sendiri. Ibrani 8 ayat 3. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Bayangkan saudara seorang dokter yang begitu peduli dengan pasiennya sampai ia rela mengorbankan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan sang pasien. Atau seorang ayah yang rela memberikan organ tubuhnya untuk menyelamatkan anaknya yang sekarat. Tindakan seperti ini membuat kita terharu, karena jarang sekali ada orang yang mau mengorbankan dirinya untuk orang lain. Namun inilah yang dilakukan Yesus sebagai imam agung kita, seperti yang dijelaskan dalam Ibrani 8 ayat 3. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan persembahan dan korban. Karena itu haruslah imam besar ini juga mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Nah, ayat ini menyatakan prinsip yang sangat mendasar. Setiap imam besar harus memiliki sesuatu untuk dipersembahkan. Ini bukan aturan tambahan atau pilihan, tapi keharusan mutlak yang melekat pada jabatan imam besar itu sendiri. Tanpa persembahan, seseorang tidak bisa disebut imam, apalagi imam besar. Persembahan adalah inti dari pelayanan keimaman. Saudara, sepanjang sejarah Israel, imam-imam besar telah mempersembahkan berbagai macam korban. Lembu, kambing domba, burung merpati, korban gandum, dan lain-lain. Mereka mempersembahkan korban-korban itu berulang kali, hari demi hari, tahun demi tahun, karena korban-korban itu tidak pernah cukup untuk menyelesaikan masalah dosa secara tuntas. Darah binatang-binatang itu hanya bisa menutupi dosa untuk sementara, bukan menghapuskan dosa selamanya. Nah, ketika Yesus menjadi imam besar, ia juga harus memiliki sesuatu untuk dipersembahkan. Tapi apa yang bisa ia persembahkan? Yesus tidak berada di bait suci di Yerusalem. Ia tidak memiliki binatang korban, dan ia bahkan bukan dari suku Lewi yang secara tradisional menjadi imam. Lantas apa persembahan Yesus? Saudara, inilah keajaiban dan keunikan imamat Yesus. Ia mempersembahkan dirinya sendiri. Yesus adalah sekaligus imam dan korban. Ia adalah imam yang mempersembahkan sekaligus korban yang dipersembahkan. Tidak ada imam lain dalam sejarah yang pernah melakukan hal seperti ini, karena memang tidak mungkin dan tidak layak. Tetapi Yesus berbeda. Ia adalah anak Allah yang menjadi manusia yang hidup tanpa dosa, dan karena itu ia layak menjadi korban yang sempurna. Persembahan diri Yesus di kayu salib bukan sekedar kematian seorang martir yang mulia. Ini adalah tindakan imamat yang paling agung, di mana imam agung yang sempurna mempersembahkan korban yang sempurna kepada Allah. Persembahan ini tidak perlu diulang karena hasilnya sempurna dan kekal, sekali untuk selamanya. Masalah dosa telah diselesaikan. Perbedaan mendasar antara persembahan Yesus dengan persembahan imam-imam sebelumnya terletak pada kualitasnya. Darah binatang memiliki nilai yang terbatas. Tapi darah Yesus yang adalah Allah sekaligus manusia memiliki nilai yang tidak terbatas. Persembahannya tidak hanya menutupi dosa, tapi benar-benar menghapuskannya. Tidak hanya memberikan pengampunan yang sementara, tapi memberikan pembenaran yang kekal. Bagi saudara, kebenaran ini memberikan jaminan yang sangat luar biasa. Ketika saudara merasa bersalah karena dosa-dosa yang telah saudara lakukan, ingatlah bahwa Yesus telah mempersembahkan dirinya untuk dosa-dosa itu. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni karena nilai persembahan Yesus tidak terbatas. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk dibersihkan karena persembahannya itu sempurna. Saudara juga tidak perlu khawatir bahwa persembahan Yesus akan habis atau enggak cukup. Persembahannya sekali untuk selamanya dan berlaku bagi semua orang yang percaya kepadanya di segala zaman. Saudara tidak perlu menambahkan apapun kepada persembahan Yesus,
Tidak ada korban tambahan, tidak ada ritual khusus, tidak ada perbuatan baik yang bisa menambah nilai persembahannya. Yang perlu saudara lakukan hanyalah menerima persembahan Yesus dengan iman. Percaya kepada Yesus. Percayalah bahwa Ia telah mempersembahkan dirinya untuk saudara dan bahwa persembahan itu diterima oleh Allah dengan sempurna. Datanglah kepada Allah dengan keyakinan bahwa jalan telah dibuka melalui persembahan Imam Agung yang sempurna. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mempersembahkan dirimu sendiri sebagai korban yang sempurna bagi dosa-dosa kami. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Imam Agung yang unik, yang sekaligus menjadi korban bagi kami. Ketika kami merasa bersalah atau tidak layak, tolong ingatkan kami bahwa persembahan-Mu sudah cukup dan sempurna. Bantu kami menerima pengampunan-Mu dengan iman yang sederhana. Di dalam nama-Mu yang telah dipersembahkan bagi kami berdoa. Amin.